Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1000. Kali ini saya akan memperbaiki headset earphone yang kondisinya sudah rusak ya, karena kabel bagian dalamnya ada yang putus ini, jadi harus diganti. Saya ganti kabelnya dengan menggunakan kabel head yang stereo ya, seperti ini. Jadi ada 3 kabel di dalamnya. Kerusakan pada headset kita sebenarnya itu masih bisa kita perbaiki ya. Kerusakannya bisa diakibatkan karena lepasnya solderan, biasanya pada speakernya, kemudian solderan kabel pada bagian mic-nya ya. Bisa juga karena speakernya mati atau rusak. Namun yang paling banyak menurut saya kerusakan yang terjadi itu karena ada bagian kabel yang putus di dalamnya. Apalagi kabel yang dekat dengan jack male audionya ya, itu yang paling rawan sekali karena seringkali kita menekuk-nekuknya, jadi itu rawan putus ya. Nah, ada solusi yang paling sederhana untuk mengganti kabel headset, yaitu dengan menggunakan kabel head. Kabel head ini zaman dulu, waktu zaman tape kompo, kabel ini digunakan untuk menghubungkan head bagian pembaca dan perekam pita kasetnya ya. Mungkin anak milenial sekarang kurang familiar dengan tape kompo yang pakai kaset pita itu ya. Tapi ya inilah kabel head. Ada yang stereo, ada yang mono. Kalau yang stereo ada 3 kabel di dalamnya, yang mono itu cuma 2. Nah, ini cocok ya buat headset karena bentuknya kecil dan fleksibel. Walaupun nggak selentur kabel headset bawaannya, tapi ya masih enak dan pantas dilihat ya kalau dipakai buat headset. Nggak mungkin juga kalau seandainya kabel headset ini kita ganti dengan kabel LAN, kan kegedean guys. Nggak mungkin ya. Ya, walaupun tidak begitu sempurna ya, karena kabel head ini cuma ada 3 kabel, seharusnya kan ada 4 ya. Jadi terpaksa bagian mic headset ini tidak saya hidupkan. Yang penting fungsi headset ini bisa kita gunakan kembali lah daripada mati gitu ya. Dan tentunya nanti headset ini tidak bisa merekam suara ya, karena tadi kabelnya cuma ada 3, seharusnya kan 4. Jadi mic-nya tidak kita fungsikan. Tapi kelebihan kabel head ini sangat kuat dan tahan lama ya guys. Jauh kekuatannya jika dibandingkan dengan kabel headset original sekalipun. Untuk yang masih agak bingung dalam proses penggantian kabel headset ini, nanti di akhir video akan saya sertakan diagramnya supaya jelas ya.
akan saya coba dulu dipasang ke laptop ya. Nah, ini tandanya headset sudah terpasang. Oke, kita dengarkan suaranya. Nah, jelas ya, berarti dua-duanya ini sudah berbunyi mantap. Oke guys, ini udah selesai ya, tinggal saya akan gambarkan diagram kabelnya. Untuk handsfree, headset ataupun earphone itu kan ada dua speaker ya. Ini saya gambarkan bulat seperti ini. Nah, di belakang speakernya itu ada dua jalur kabel ya. Kemudian akan ditemukan tanda titik hitam, biasanya dikasih tanda titik hitam di sini. Itu sebagai tanda bahwa ini adalah jalur untuk audionya. Sedangkan yang tidak ada tanda titik di sininya, ini saya akan contohkan. Nah, di sini, nah ini ada spidol warna hitam ya, ditandain seperti ini. Ini berarti sebagai jalur untuk audio, bisa R, bisa L ya. Kalau kiri left, misalkan di sini left. Nah, ini berarti groundnya. Yang satu lagi juga sama, ini juga jalur kabel audionya. Kalau di sini L berarti di sini R ya. Nah, ini ground juga. Seperti itu. Pemasangannya usahakan jangan sampai terbalik ya. Kalau seandainya terbalik, nanti suara dari speaker itu nggak bisa mengeluarkan bass. Ya, jadi kurang bagus suaranya. Selanjutnya, untuk menghubungkan ke jack male audio 3,5 mm nya, seperti ini ya bentuknya ya. Ini akan saya gambarkan seperti ini. Ini akan saya gambarkan. Itu 2, 3, 4, ada 4. Nah, ini yang paling ujung, ini adalah untuk audio ya. Audio L atau left. Kemudian yang kedua ini untuk audio R, right. Kemudian yang ketiga ini untuk jalur ground. Yang terakhir yang paling ujung ini nih, yang paling belakang ini untuk jalur mic ya. Tapi mic di sini tidak saya gunakan ya. Yang digunakan hanya untuk ground, audio R dan audio L saja. Untuk bagian belakangnya, ini untuk tempat penyolderan kabelnya, saya akan gambarkan. Ini juga sama, ada 4. Nah, ini kebalikannya ya. Ini di sini itu untuk terhubung dengan M+ yang di sini ya. Kemudian yang kedua, maaf nih, ada semut. Yang kedua ini adalah terhubung dengan ground. Yang ketiga dengan audio R. Yang paling ujung ini adalah audio L. Selanjutnya tinggal kita hubungkan saja. Ini dari ground ya, kita hubungkan. Groundnya ada 2, kita hubungkan jadi 1 begini tuh. Ini dari sini ke sini. Kemudian yang right, audio right ini ya, kita hubungkan ke sini. Kemudian yang L ini, nah, hubungkan dengan audio L yang ada di speaker. Usahakan jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik juga sebenarnya mah suaranya keluar juga, cuma dia bassnya itu kurang nendang gitu ya. Oke, itu udah selesai. Mudah kan cara pemasangannya guys? Oke guys, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.